Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Semoga yang sudah mampir ke channel ini saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan isi komen dengan doa-doa sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita aminkan bersama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan, dan rezeki yang berlimpah berkah. Dikaruniakan kemudahan dari segala urusan. Amin Allahumma amin. Biografi Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi Khulafaur Rasyidin terakhir, atau pemimpin Islam setelah Rasulullah meninggal dunia. Ali adalah Khalifah keempat, sekaligus yang terakhir. Ia merupakan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Ali, yaitu Abu Thalib, adalah paman Rasulullah. Ali yang bernama asli Haidar ini lahir di Mekah pada 13 Rajab, 10 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Sejak lahir, Ali telah ikut dan diasuh Rasulullah. Sosok Ali sudah hadir dan menjadi penghibur bagi Muhammad yang saat itu tidak memiliki anak laki-laki. Nabi Muhammad jugalah yang menyematkan nama Ali padanya. Rasulullah lebih senang memanggil Haidar dengan nama Ali karena memiliki arti derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Kepribadian Ali dikenal sangat sopan dan cerdas. Rasulullah bahkan memberi julukan Ali bin Abi Thalib pintu gerbang pengetahuan Islam. Aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah pintunya, sabda Rasulullah saat itu. Rasulullah juga menyandingkan Ali dengan sejumlah nabi terdahulu. Tiada pemuda sehebat Ali. Jika kalian ingin tahu ilmu Adam, kesalehan Nuh, kesetiaan Ibrahim, pelayanan Isa, maka lihatlah kecemerlangan Ali, kata Rasulullah. Fakta dari kisah hidup Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul dan mulai berdakwah, Ali termasuk dalam orang-orang pertama yang mempercayainya. Ali tergolong dalam as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Saat itu Ali memeluk Islam saat masih berusia remaja. 1. Telah menunjukkan kecerdasan yang berasal dari Al-Quran. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di dalam Ka'bah dan mempunyai nama kecil Haidar. Abu Thalib yang kala itu mempunyai anak banyak, maka Rasulullah mengambil peran merawat Ali untuk meringankan bebannya. Selanjutnya, Ali tinggal bersama Rasulullah di rumahnya dan mendapatkan pengajaran langsung dari beliau. Ia baru menginjak usia 10 tahun ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Ali bin Abi Thalib telah memeluk Islam sejak ia masih kecil. Bahkan ia bisa disebut sebagai orang pertama yang masuk Islam. Ia menunjukkan pola pikirnya yang kritis dan brilian. Kesederhanaan, kerendah hatiannya, ketenangan dan kecerdasannya bersumber dari Al-Quran dan wawasan yang luas. Ini membuatnya menempati posisi istimewa di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Kedekatan Ali dengan keluarga Rasulullah Shallallahu kian erat, sehingga ia diperkenankan menikahi Fatimah, anak perempuan Rasulullah yang paling bungsu. 2. Hidup sederhana. Semasa hidupnya, Ali hidup dengan sederhana. Ia cukup makan dengan lauk cuka, minyak, dan roti kering yang dipatahkan dengan lututnya. Pakaian yang digunakan Ali juga pakaian yang kasar, yakni pakaian ala kadarnya untuk menutupi tubuh saat cuaca panas dan terpaan hawa dingin.
Seperti yang dikutip dari tulisan Sayyid Ahmad Asy-Syalaini dalam bukunya yang berjudul Kumpulan Khotbah Ali bin Abi Thalib. Bahkan di rumahnya, tidak terlihat sebuah kasur sama sekali ataupun bantal tempatnya untuk berbaring. 3. Peran Ali saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah kala itu menetap di Mekah sambil menunggu izin Allah untuk berhijrah ke Madinah, sementara para sahabatnya berhijrah lebih awal. Ketika orang-orang kafir Mekah berencana untuk membunuh Rasulullah, malaikat Jibril mengungkapkan kepadanya rincian konspirasi jahat itu. Malaikat pun meminta agar Rasulullah untuk tidak tidur di tempat tidur biasanya malam itu. Jadi, Rasulullah meminta Ali untuk tidur di tempat tidurnya untuk menyamar sebagai beliau. Sementara Rasulullah meninggalkan rumahnya dengan selamat di malam hari dan bermigrasi ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal sebagai orang yang paling dapat dipercaya. Meskipun mereka tidak menerima misinya, orang-orang Mekah terus menyimpan kepercayaan mereka berupa uang tunai dan emas dalam penyimpanannya. Ali adalah orang yang dipercaya oleh Rasulullah untuk mengembalikan harta benda kepada pemiliknya ketika ia berangkat ke Madinah. Dan saat Ali mencapai Madinah, Rasulullah bertemu dengannya dengan senang hati. Mengirimkan doa yang setia kepada Allah mencari kebaikan dan berkah bagi Ali bin Abi Thalib. Dengan hijrah ke Madinah, Rasulullah meletakkan dasar-dasar negara Islam. Beliau mulai dengan menciptakan ikatan persaudaraan di antara para sahabatnya, membangun masjid, dan mendukung perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Rasulullah juga mulai mengirim detasemen, dan secara keseluruhan membentuk masyarakat baru. Sementara Ali di sana sangat aktif dalam melayani Rasulullah. Begitu dekat dengannya, mengikuti perintahnya dan belajar dari bimbingan baginda Nabi. 4. Dipercaya Rasulullah untuk menjaga putrinya. Ali menikahi putri Rasulullah yang paling dicintai, yaitu Fatimah, salah satu wanita terbaik di seluruh dunia. Ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid. Pernikahan yang diberkahi tersebut terjadi di Madinah setelah Perang Uhud. Ketika itu Fatimah berusia 15 tahun. Dengan demikian, Ali mendapat kehormatan tambahan menjadi ayah dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui putra-putranya dari Fatimah, yaitu Al-Hasan, Al-Husain, Zainab, dan Ummu Kultsum. 5. Khalifah keempat. Setelah pembunuhan Khalifah ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, para sahabat Rasulullah mendekati Ali memintanya untuk menjadi khalifah. Namun Ali menolak tanggung jawab jabatan besar tersebut terlebih dahulu, dan memberikan saran untuk menjadikan dirinya sebagai penasihat bukan kepala. Walaupun pada akhirnya, ia memutuskan untuk membawa masalah tersebut ke hadapan publik Muslim di Masjid Nabawi. Alhasil, mayoritas sahabat di Madinah menganggap Ali sebagai orang yang paling cocok untuk menjadi khalifah setelah Utsman. Dan pada tanggal 25 Zulhijjah, 35 Hijriah, atau 24 Juni 656 Masehi, sumpah setia diucapkan oleh Ali sebagai khalifah keempat. Beberapa masalah dihadapi khalifah baru ketika Ali mengambil alih kekuasaan, yaitu 1. Ia harus membangun perdamaian di negara bagian dan memperbaiki situasi politik yang memburuk. 2. Dia perlu mengambil tindakan terhadap para pembunuh Utsman. Pemerintahan Ali ditandai dengan terjadinya cobaan dan masalah di kalangan umat Islam. Penyebab utama dari masalah-masalah tersebut adalah Partai Sabit, yang didukung oleh budak-budak yang disakiti, dan penduduk desa. Pemimpin mereka Abdullah bin Sabah adalah seorang Yahudi, tetapi ia berpura-pura masuk Islam pada masa pemerintahan Utsman bin Affan.
Karena tujuan utama Ibnu Saba adalah memecah belah umat Islam dan menyebarkan anarki dalam masyarakat Islam. 6. Sistem hukum yang diperbarui. Pada pemerintahan Ali tidak banyak penaklukan baru yang terjadi, tetapi adanya pencapaian besar pada sektor sipil dan hukum seperti membentuk organisasi kepolisian, membangun pengadilan arbitrase, dan membangun penjara. Selain itu, Ali juga memindahkan ibu kota khilafah dari Madinah ke Kufah di Irak, karena posisinya yang strategis di tengah-tengah negara Islam saat itu. Kufah berkembang pesat saat mazhab fikih dan tata bahasa didirikan. Selain itu, Ali memberi perintah untuk melengkapi surat-surat Al-Quran dengan tanda-tanda vokal untuk pertama kalinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sepenggal kisah dari Ali bin Abi Thalib. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan share. Serta klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.